Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fakih Mursalin ingin mempresentasikan roda gigi dan pegas. Yang pertama, pendahuluan. Roda gigi dan pegas adalah dua komponen mekanis yang memiliki peran penting dalam berbagai aplikasi teknologi dan mesin. Dalam dunia teknik, keduanya sering digunakan untuk mentransfer atau menyimpan energi, mengubah gerakan, dan menjaga keseimbangan dalam sistem mekanis. Kedua komponen ini, roda gigi dan pegas, sering bekerja bersama dalam berbagai sistem mekanis. Misalnya, dalam mekanis jam, pegas digunakan untuk menyimpan energi potensial, sementara roda gigi digunakan untuk mentransfer energi tersebut ke tangan jam untuk menggerakkan jarumnya. Begitu juga dalam transmisi mobil, roda gigi digunakan untuk mentransfer energi dari mesin ke roda, sementara pegas mungkin digunakan dalam suspensi untuk memberikan kenyamanan berkendara. Roda gigi. Roda gigi adalah suatu mekanisme yang terdiri dari gigi-gigi yang berbentuk seperti roda yang digunakan untuk mentransfer gerakan rotasi atau torsi dari satu bagian mesin ke bagian lainnya. Keuntungan utama dari penggunaan roda gigi adalah mereka dapat mentransfer daya dengan efisiensi tinggi serta mengubah kecepatan rotasi dan torsi sesuai kebutuhan. Roda gigi juga digunakan untuk mengubah arah gerakan, mengurangi atau meningkatkan kecepatan rotasi, serta memungkinkan mesin untuk beroperasi secara efisien dalam berbagai kondisi. Jenis-jenis roda gigi. Yang pertama, roda gigi lurus. Beberapa dimensi yang terdapat pada roda gigi dapat dijadikan acuan dalam perancangan roda gigi lurus. Dimensi roda gigi meliputi diameter roda gigi, tinggi kepala, tinggi kaki, kelonggaran kepala, diameter lingkaran kepada diameter lingkaran kaki, ke dalam total, ke dalam penuh, tebal gigi, dan jarak antara pusat roda gigi. Roda gigi lurus atau disebut spur gear. Roda gigi lurus atau yang juga dikenal sebagai spur gear adalah jenis roda gigi yang paling umum digunakan. Berikut adalah beberapa karakteristik utama roda gigi lurus. Yang pertama, gigi tegak lurus. Yang kedua, desain sederhana. Yang ketiga, transfer daya. Yang keempat, efisiensi tinggi. Yang kelima, kebisingan. 6, penggunaan. Yang kedua, roda gigi helix atau helical gear. Sebagai roda gigi helix atau disebut helical gear adalah jenis roda gigi yang memiliki gigi-gigi yang disusun pada sudut tertentu. Terdapat poros roda gigi. Beberapa dengan gigi lurus atau disebut spur gear yang sejajar dengan poros. Gigi pada roda gigi helix berbentuk helix seperti skrup yang membuatnya bersinggungan dengan lebih mulus dan mengurangi gangguan serta getaran selama pengoperasian. Beberapa karakteristik yang membedakannya dan roda gigi lurus. Berikut adalah beberapa poin penting tentang roda gigi helix. Yang pertama, gigi miring. Yang kedua, transfer daya lebih halus. Yang ketiga, kemampuan menahan beban lebih tinggi. Yang keempat, kecepatan tinggi. Yang kelima, gaya aksial. Yang keenam, orientasi poros. Yang ketujuh, efisiensi. 8, penggunaan. Next. Yang ketiga, roda gigi kerucut atau disebut bevel gear. Roda gigi kerucut adalah jenis roda gigi yang digunakan untuk mentransmisikan gerakan antara dua poros yang berpotongan, biasanya pada sudut 90 derajat. Bentuk dasar dari roda gigi kerucut adalah kerucut.
di mana permukaan gigi berada pada sudut tertentu terhadap permukaan kerucut ini. Ada beberapa variasi dari roda gigi kerucut, termasuk roda gigi kerucut lurus, helix, spiral, dan hipoid. Jenis-jenis roda gigi kerucut adalah yang pertama, roda gigi kerucut lurus atau disebut gigi bevel lurus. Yang kedua, roda gigi kerucut helix atau disebut helical bevel gear. Yang ketiga, roda gigi kerucut spiral atau disebut spiral bevel gear. Yang keempat, roda gigi kerucut hipoid atau disebut gigi bevel hipoid. Kelebihan roda gigi kerucut, kekurangan roda gigi kerucut. Yang pertama, penyesuaian sudut. Yang kedua, kapasitas beban. Yang ketiga, operasi halus. 4. Roda gigi cacing atau disebut gigi worm. Memiliki gigi seperti ulir, biasanya digunakan untuk mengurangi kecepatan dan meningkatkan torsi. Roda gigi cacing atau sering disebut sebagai roda gigi cacing atau disebut war gear adalah jenis roda gigi yang menggunakan ulir cacing dan roda gigi untuk mentransmisikan energi dan gerakan antara poros dan berpotongan pada sudut yang berbeda, biasanya 90 derajat. Sistem ini terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama, cacing atau worm, sebuah batang dengan ulir helix yang biasanya dipasang pada poros input. Yang kedua, roda gigi cacing, worm gear, sebuah roda gigi yang biasanya terhubung dengan poros output dan berinteraksi dengan ulir pada cacing. Keunggulan roda gigi cacing adalah kekurangan roda gigi cacing. Yang pertama, efisiensi rendah. Yang kedua, tahan tahap terdapat beban pemanasan. Yang ketiga, operasi halus dan senyap. Yang keempat, sifat mengunci sendiri. Aplikasi dan manfaat roda gigi. Interupsi otomotif untuk transmisi kendaraan, diferensial, dan sistem kemudi. Interupsi manufaktur dalam mesin-mesin produksi untuk mentransmisikan daya. Peralatan rumah tangga dalam alat seperti blender dan mixer. Pegas. Pegas adalah suatu alat yang digunakan untuk menyimpan energi yang mengembalikan saat diperlukan. Terbuat dari bahan yang fleksibel dan memiliki sifat elastisitas dan seperti baja dan bahan sintetis. Pegas sering digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari jam tangan hingga kendaraan bermotor. Ketika ditarik dan ditekan, pegas akan menyimpan energi potensial dan saat dilepaskan, energi tersebut dilepaskan kembali dengan bentuk gerakan. Pegas juga dapat digunakan untuk mempertahankan posisi tertentu, mengurangi getaran, dan menjaga stabilitas dalam sistem mekanis. Jenis-jenis pegas. Yang pertama, pegas kompresi atau disebut pegas kompresi. Pegas kompresi merujuk pada sebuah metode dalam geoteknik yang digunakan untuk memadatkan tanah menggunakan kolom vertikal yang disebut kolom pasir. Metode ini digunakan untuk memperbaiki stabilitas tanah, mengurangi penurunan atau penyelesaian, dan meningkatkan daya dukung tanah. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses kompresi pegas. Yang pertama, pembuatan lubang. Yang kedua, pengisian pasir. Yang ketiga, kompaksi. Yang keempat, pengulangan. Manfaat dari penggunaan pegas kompresi antara lain meningkatkan daya dukung tanah, mempercepat konsolidasi, mengurangi risiko likuifaksi,
Metode pegas kompresi biasanya digunakan dalam proyek konstruksi besar seperti pembangunan jembatan, jalan raya, dan gedung-gedung bertingkat tinggi, di mana stabilitas tanah sangat penting. 2. Pegas tarik. Pegas tarik salah satu jenis pegas yang umum digunakan dalam berbagai aplikasi teknik. Pegas tarik biasanya terbuat dari bahan yang fleksibel dan memiliki sifat elastis, seperti baja musim semi atau bahan sintetis. Mereka dirancang untuk memberikan gaya tarik ketika ditarik atau ditekan ke dalam satu sumbu. Karakteristik pegas tarik: yang pertama fleksibilitas, yang kedua kekuatan, yang ketiga elastisitas, empat ukuran dan bentuk. Aplikasi pegas tarik: yang pertama industri otomotif adalah pegas tarik digunakan dalam berbagai komponen mobil seperti pedal gas, pedal pedal rem, dan klip penahan kap mesin. Yang kedua, peralatan rumah tangga juga digunakan dalam peralatan rumah tangga seperti oven, mesin cuci, dan bahan mainan. Yang ketiga, peralatan olahraga, contohnya adalah busur dan panah, di mana pegas tarik digunakan untuk memberikan tegangan pada busur. Keempat, perangkat kesehatan. Pegas tarik digunakan dalam berbagai perangkat medis dan rehabilitas untuk memberikan latihan resistensi, industri, dan peralatan produksi lainnya. 3. Pegas torsi atau disebut pegas torsi. Pegas torsi beroperasi dengan prinsip buntiran, digunakan dalam aplikasi seperti penjepit dan pintu garasi. Pegas torsi atau sering disebut sebagai pegas torsional adalah jenis pegas yang dirancang untuk memberikan torsi untuk momen gaya rotasi ketika diputar. Mereka mirip dengan pegas tarik atau tekan dalam konsep dasar, namun alih-alih memberikan gaya linear seperti pegas tarik atau tekan, pegas torsi memberikan momen torsi atau gaya rotasi. Aplikasi pegas torsi: 1. Sistem kemudi mobil. Pegas torsi sering digunakan dalam sistem kemudi mobil untuk memberikan kembali posisi tengah setelah kemudi diputar. 2. Kopling. Pegas torsi digunakan dalam kopling mobil untuk menyalurkan torsi dari mesin transmisi. 3. Sistem pegas pada mesin. Mereka juga dapat digunakan dalam sistem pegas yang lebih kompleks dalam mesin untuk menyeimbangkan atau merendam getaran. 4. Perangkat elektronik. Beberapa perangkat elektronik menggunakan pegas torsi dalam mekanisme penutup atau mekanisme penggerak lainnya. Karakteristik pegas torsi: yang pertama fleksibel torsi, 2. Kekuatan torsi, 3. Elastisitas torsi, 4. Bahan yang cocok. 4. Pegas daun. Pegas daun adalah jenis pegas yang terdiri beberapa lapisan atau lembaran logam tipis yang disusun secara bersama-sama dan terikat pada satu titik. Biasanya terbuat dari baja atau bahan logam lain yang memiliki sifat elastisitas tekan atau torsi dalam satu arah ketika ditekan atau ditegakkan dalam arah yang sejajar dengan bidang lembaran logam. Karakteristik pegas daun: yang pertama konstruksi berlapis, 2. Kekuatan, 3. Fleksibilitas, 4. Kontrol terhadap kekakuan.
Aplikasi pegas daun. Yang pertama, kendaraan bermotor. Salah satu aplikasi utama pegas daun adalah dalam suspensi kendaraan, terutama truk, bus, dan kendaraan berat lainnya. Pegas daun digunakan untuk menolong bobot kendaraan dan meredam getaran di jalan. 2. Peralatan pertanian. Pegas daun sering digunakan dalam peralatan pertanian seperti traktor, pemanen, dan alat lainnya yang menahan tekanan dari tanah dan lingkungan kerja yang kasar. 3. Industri manufaktur. Mereka juga digunakan dalam berbagai mesin industri untuk menopang beban dari meredam gerakan. 4. Peralatan konstruksi. Beberapa peralatan konstruksi seperti truk pengangkut material juga menggunakan pegas untuk menompa beban dan meredam guncangan. Kesimpulannya, roda gigi dan pegas adalah dua komponen mekanis yang sangat penting dalam berbagai aplikasi teknologi dan industri. Berikut dan beberapa poin utama yang dapat disimpulkan tentang keduanya. Roda gigi. Yang pertama, mentransfer gerakan. Yang kedua, mengubah kecepatan. Yang ketiga, mengubah arah gerakan. Yang keempat, stabilitas dan keseimbangan. Untuk pegas, yang pertama menyimpan energi, 2 stabilitas, ketiga pengaturan gaya, 4 fleksibilitas. Roda gigi maupun pegas memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aplikasi teknologi, mulai dari kendaraan bermotor hingga peralatan industri. Kombinasi dan interaksi seringkali keduanya bekerja bersama dalam sistem mekanis yang kompleks, saling melengkapi untuk mencapai fungsi yang diinginkan. Didesain sesuai kebutuhan desain dan menggunakan roda gigi dan pegas harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik aplikasi, termasuk beban, kecepatan, dan lingkungan kerja. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.